Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akidah dan hubungannya dengan ibadah dan muamalah. Nah, karena saya menjelaskan ini itu untuk memenuhi tugas. Yang pertama, pengertian akidah. Kata akidah atau i'tiqad secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, yang artinya berputar sekitar makna kokoh, kuat, dan erat. Dan bisa juga dimaknai berupa al-aqdu itu ikatan. Ya, ikatan seperti mungkin kita sering mendengar kata akad nikah dan akad jual beli. Nah, itu berarti mengikat ya. Nah, adapun secara istilah umum, kata akidah bermakna yaitu keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan di dalamnya. Dalam agama Islam, akidah bermakna masalah-masalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya sebagai pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, adapun juga di sini domain tentang akidah atau dasar akidah dalam diri manusia ada 3. Yang pertama fisik, kedua akal, yang ketiga jiwa atau hati ya. Nah, yang pertama fisik ya, contohnya kita memakan makanan yang halal, sehat. Nah, itu bentuk kita itu memiliki akidah, memiliki keyakinan bahwa kita itu harus mencari makanan atau rezeki atau apapun itu dengan cara yang halal. Itu bentuk dari kita itu berakidah bahwa yakin bahwa Allah itu ada dan melihat dan tidak pernah tidur. Nah, ada lagi yang akal dan rasio, akal rasio ya. Latihan berpikir, latihan menganalisa, meneliti. Tetapi dalam akidah ini sesuai keterangan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Jadi berpikirlah kalian terhadap ciptaan Allah, jangan sampai kalian berpikir tentang zat Allah. Nah, di situ ada lagi jiwa dan hati. Contohnya yaitu kita itu beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Beribadahnya itu seakan-akan kita melihat Allah, tetapi jika kita tidak bisa melihat Allah, percayalah Allah itu melihat kepada kita. Nah, di sini ada lagi tafakur kekuasaan Allah. Nah, disinilah akidah. Jadi akidah itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu harus dengan hati, harus dengan keyakinan. Karena seperti kita itu meyakini kepada iman yang gaib, beriman kepada yang gaib. Nah, untuk selanjutnya ada jiwa sebagai dasar akidah. Rasulullah bersabda yang artinya, telah kutinggalkan kepadamu 2 pedoman, jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita langsung masuk kepada pengertian ibadah. Ibadah adalah sikap umat Islam, atau secara umumnya tidak hanya Islam saja ya, tapi di sini ibadah adalah sikap umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul-rasulnya, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi.
dan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah konsekuensi dari akidah. Nah, jadi ibadah itu merupakan konsekuensi dari akidah. Karena hanya dengan ibadahlah manusia bisa menemui atau berkomunikasi dengan Tuhan, ya di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam adalah salah satunya melaksanakan sholat waktu 5 waktu yang menjadi kewajiban kita sampai akhir hayat. Nah, di sini sampai akhir hayat itu karena emang sholat itu meskipun rukunnya itu berdiri, tapi itu kan dalam coretannya ada bagi yang mampu. Nah, maksudnya mampu di sini bila seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka bisa dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, bisa terlentang, bisa berbaring. Jika masih tidak bisa, isyarat. Nah, masih tidak bisa dengan isyarat, nah itu sepertinya harus disolatkan. Itu betapa pentingnya, betapa wajibnya sholat, sehingga banyak yang alternatif lain ya. Maksudnya alternatif lain itu jadi banyak kewajiban meskipun seseorang itu dalam keadaan sakit, ada tata caranya. Nah, hubungan akidah dengan ibadah. Akidah adalah pondasi aktivitas manusia yang tidak selamanya bisa tetap berdiri tegak. Maka dibutuhkan adanya sarana untuk memelihara pondasi, yaitu ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah. Ibadah itu berarti dari abdun itu hamba. Jadi ibadah itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Nah, jadi di sini ibadah dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadahnya itu lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Jadi tidak ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Tidak, tapi di sini mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini disitulah akidah. Nah, ibadah juga adalah konsekuensi dari akidah. Karena hanya dengan ibadahlah manusia bisa menemui dan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti tauhid adalah keyakinan tentang adanya Tuhan dan makhluk gaib yang lainnya, sedangkan ibadah adalah bukti dari keyakinan itu. Jadi tauhid itu keyakinan. Kita itu bertauhid, percaya bahwa Allah itu ada. Nah, sedangkan ibadah itu, nah itu bukti dari kita itu yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang berlanjut ke pengertian muamalah. Muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi interaksi hidup bertetangga, berteman. Tapi mungkin ada lagi yang lain contoh muamalah itu jual beli, utang piutang. Nah, itu muamalah. Jadi muamalah itu hablum minan nas. Kalau ibadah tadi hablum minallah, jadi kita ibadah itu kepada Allah. Kalau muamalah itu di sini yang digaris bawahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ini hablum minan nas. Nah, hubungan akidah dengan muamalah, segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama atau berbeda agama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, jadi ini maksudnya, jadi muamalah itu ada hablum minan nas, ada hablum minal alam di sini, antara manusia dengan alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah. Muamalah sebagai buah dari akidah dan muamalah juga sebagai buah dari ibadah. Keyakinan yang kuat membawa konsekuensi kita menyesatkan orang lain yang misalnya berbeda agama. Ini
hanya konsekuensi keimanan, bukan amarah, yang kemudian menjadikan pertengkaran antar sesama ranahnya muamalah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kekeliruan bisa ditanyakan atau kita bisa diskusikan. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.